Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah al-afadil? Asallahu an yamnahakum as-sihha wal afiyah wa an yazidakum bil ilmi wal barakah wal hamasah fi talabil ilm. Wa an yazidakum aidan at-taqwa. Lianna bit taqwa satasluhuna antum al-ibad as-salihin biidznillah insyaallah. طيب أيها الأخوة الأفاضل، قد درسنا في الأسبوع الماضي عن المادة. هل فهمتم هذه المادة؟ يعني في قضاء الحاجة وآدابها. هل فهمتموها؟ طيب الآن إن شاء الله سنستمر دراستنا لأن الاختبار قريب والوقت قصير، لذلك لابد أن نواصل دراسة حتى إلى صفحة 12 لكي أنتم ستستريحون وتراجعون وتذاكرون الدروس التي قد ناولتموه. طيب أيها الإخوة، kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya adalah fi qada'il haja wa adabiha, ya, pada bab yang membahas tentang adab-adab adab-adab BAB dan BAK, ya. Adab-adab qada'ul hajah, ya, qada'ul hajah itu BAB dan BAK. Adab-adab bagaimana kita masuk toilet, adab-adab bagaimana kita bacaan apa yang dianjurkan sebelum masuk ke toilet, gitu ya. Agama Islam ini mengatur kita sedemikian rupa, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, contohnya ini adalah hal yang paling kecil yang sangat spesifik pun diatur oleh agama Islam. Makanya agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Baik, la nutil fil kalam, nadkhul fid dars insyaallah. Wa rakizu wal yawm insyaallah sana'khudh al mawad al katsira, ya. Hari ini kita akan membahas sampai halaman 12. Jadi agar diperhatikan pembahasan dengan seksama, ya, supaya nanti kalian ujian bisa tenang, ya, bisa menjawab soal-soalnya dan selalu murajaah pelajaran sebelum masuk ke jam pelajaran tersebut. Baik. Kita sekarang al-mas'alatu tsaniyah, istiqbalul qiblah wa istidbariha hala qada'il hajah. Pada permasalahan yang kedua ini adalah membahas tentang dilarang menghadap kiblat saat buang hajat. Nah, dilarang menghadap kiblat saat buang hajat. Bagaimana Ustaz itu? Misalnya antum berada di hutan, ya, dan tahu posisi kiblat di mana. Ya. Nah, antum itu tidak boleh menghadap kiblat saat buang hajat, ataupun membelakanginya. Nah, nggak boleh membelakangi dan menghadap kiblat. Fahim tuh masalah? Baik. Kecuali, nah ada pengecualinya, kecuali ada dinding atau pembatas, gitu. Kalau ada dinding atau penghalang maka tidak mengapa menghadap kiblat, ya, dan membelakanginya. Nah, tetapi lebih afdal agar meninggalkan hal tersebut, ya, karena itu adalah bentuk adab kita kepada kiblat, ya. Kiblat itu kan harusnya itu kan menjadi kiblatnya salat, ya, arahnya salat seluruh kaum muslimin di dunia.
Nah, jangan dan tidak beradab ya. Kita tidak punya adab kalau misalnya kita membelakanginya untuk hal yang yang kotor ya. Untuk hal yang kotor dan hal yang tidak sopan tidak boleh kita menghadap ataupun membelakanginya. Nah, makanya itu dilarang untuk saat buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Kecuali apa? Kecuali kalau ada dinding. Misalnya ada dinding misalnya di bangunan ya. Nah, ada di bangunan kita menghadap kiblat atau membelakanginya tidak apa-apa, tetapi lebih baik apa? Ditinggalkan. Nah, dalilnya apa Ustaz? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dalil yang melarang tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, walakin syarriquha aw gharribuha." Jika kalian ingin buang hajat ya, fala tastaqbilul qiblah, jangan kalian menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Nah, tetapi apa yang kalian lakukan? Syarriquha aw gharribuha. Maka pindahlah ke arah yang lain, mau arah timur ataupun arah barat, gitu ya. Nah, fahimtum ayyuhal ikhwah? Qalu Abu Ayyub qadamna Syam wajadna marahid qad buniyat nahwa al-Ka'bah fanharif anha wa nastaghfirullah. Abu Ayyub mengatakan bahwa kami datang ke Syam ya. Kemudian kami lihat ada WC ya ataupun tempat buang hajat itu yang menghadap kiblat arahnya. Kalau kita duduk buang hajat itu kita menghadap kiblat. Maka kami meninggalkannya dan beristighfar kepada Allah. Nah, amma in kana fi bunyan aw kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yastaru fala ba'sa bidzalik. Nah, tetapi kalau ada pembatas ataupun dinding tidak apa menghadap kiblat. Dalilnya apa Ustaz? Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral qiblah. Nah, bahwa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam BAK ya, buang air kecil di rumahnya itu menghadap Syam ya, menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, itu bentuk adalah amalan, bukan amalan, artinya bentuk kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membuang air kecil di rumahnya ya, posisinya begitu. Jadi beliau sahabat Ibnu Umar ini melihat berarti kalau Nabi melakukannya jadi hukumnya itu boleh gitu ya di dalam kalau ada pembatas atau kalau ada ruangan dinding yang menutup kita. Nah, karena Rasulullah SAW tidak melakukan hal yang haram ataupun makruh. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Baik. Hadza an istiqbal wal istidbar al-qiblah fi qada'il hajah. Tetapi apa ya larangan tersebut apa? Larangan tersebut bentuknya adalah fil fadha ya, fil fadha yaitu di alam terbuka. Kalau misalnya ada alam terbuka kita ingin buang hajat, maka kita harus menjauh dari keramaian, memilih tempat yang sepi dan tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Fahimtum? Baik. Al-an al-mas'alatu tsalitsa. Ma yasunnu fi'luhu li dakhilil khala'. Apa yang disunnahkan kita saat mau masuk ke toilet ataupun mau masuk WC. Yasunnu li dakhilil khala' qaul. Sebelum masuk WC kita membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa sebelum masuk WC.
Kemudian saat mau keluar, sesudah keluar dari WC, maka kita mengucapkan membaca doa ghufranak. Ini adalah yang disunnahkan, dianjurkan melakukan sebelum dan sesudah masuk WC. Kemudian di antara sunnah lagi yang dilakukan sebelum masuk WC, saat kita masuk WC kita dahulukan kaki kiri masuk WC dan keluar dengan kaki kanan. Wa alla yakshifa auratahu hatta yadnu minal ard. Kemudian tidak membuka auratnya kecuali kalau ingin duduk ya untuk posisi buang hajat. Ya, tidak membuka auratnya saat dari pintu kamar mandi. Tetapi saat mau duduk buang hajat kita membuka aurat. Itu maksudnya ya. Ini adalah sunnah. Wa idza kana fil qada'i sahibu lahu al-ab'ad, ya, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya di alam terbuka maka dia menjauh dari keramaian dan mencari tempat yang paling sepi ya, sehingga tidak terlihat. Dalilnya apa? Dalilnya kan hadits Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-barraz hatta yataghayyab fala yura. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk safar ya, untuk perjalanan jauh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah ingin buang hajat ya, beliau itu menjauh dari kami ya, sehingga tidak terlihat oleh kami semua ya. Jadi beliau menjauh pergi dan buang hajat. Wa hadits Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitru ma bainal jinni wa aurat bani adam idza dakhala al-khala' an yaqul bismillah. Dan dari hadits Ali juga radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, penghalang ya, penutup aurat kita, jin kan itu bisa melihat ya, bisa melihat kita di mana saja ya. Artinya dia bersama kita di mana saja. Dan kita tidak bisa melihat mereka bisa melihat kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala khala'an yaqul bismillah." Nah, saat kita buang hajat kita melepaskan pakaian kita. Nah, penghalang ataupun penutup dari aurat kita itu ada dari jin melihat kepada aurat kita adalah ucapan doa bismillah. Kalau kita sudah membaca bismillah, maka walaupun kita buka aurat untuk buang hajat, maka itu jin tidak bisa melihat. Makanya disunahkan untuk membaca doa sebelum masuk ke WC. Kemudian hadis Anas juga, karena Nabi idza dakhala al-qala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Juga dari hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masuk ke toilet ya, sebelum masuk WC beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cara bacanya sebelum masuk WC atau lagi masuk WC di dalam hati, jangan baca besar-besar di dalam WC ya. Jadi harus diperhatikan juga, tidak boleh menyebutkan doa ataupun berzikir kepada Allah saat kita di dalam WC lagi buang hajat, tidak boleh, tapi dalam hati saja. Nah, hadis Aisyah juga ada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala ghufranak. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rada al-hajah la yarfa' thawbahu hatta yadunu min al-ard. Nah, ini hadis yang pertama, hadis Aisyah doa masuk WC. Ini hadis Ibnu Umar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuka auratnya saat mau buang hajat, mau duduk buang hajat, gitu ya. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada al-hajat. Sesuatu yang diharamkan ya
yang dilakukan saat kita lagi buang hajat. Nah, yang pertama yahrumul baul fil ma'ir rakid. Nah, dilarang, diharamkan kita kencing ataupun BAK di air yang tidak mengalir, air yang tertampung, ya. Itu tidak boleh kita buang air kecil ke situ, karena itu bisa menjadi penyakit, ya. Penyakit artinya apa? Kalau orang tidak tahu itu air bersih atau tidak, nanti datang orang setelah kita mengambil air itu untuk wudhu atau untuk mencuci tangan atau kumur-kumur, wallahu alam kan. Makanya dilarang untuk BAK ke dalam air yang tergenang ataupun tersimpan. Kalau di air sungai yang mengalir tidak apa-apa. Wala yamsiku dzakaru bi yaminihi wa huwa yabul. Ya, enggak boleh kalian memegang memegang kelamin saat kencing, ya, dengan tangan kanan, enggak boleh, ya. Enggak boleh kita memegangnya, ya, dengan tangan kanan. Tapi kalau tangan kiri tidak. Wala yastanji biha. Nah, enggak boleh juga istinja ataupun mencuci cebok, ya, enggak boleh cebok dengan tangan kanan juga, tapi dengan tangan kiri. Dalilnya idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi. Jika salah satu dari kalian BAK, enggak boleh pegang alat kelaminnya dengan tangan kanan ataupun cebok dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Wa yahrumu 'alaihi al-bawl aw al-ghaid fi at-tariq. Enggak boleh kencing ataupun BAK di jalan raya, ya, jalan tempat lalu lalang manusia tidak boleh. Au fi dhil, ataupun di bawah pohon enggak boleh, ya. Kita buang air di bawah pohon. Au fil hadaik, ataupun di taman enggak boleh juga, ya. Di taman umum enggak boleh kita buang air kecil ataupun BAK di situ. Au tahta syajarah muthmirah. Nah, ataupun di bawah pohon yang lagi berbuah, enggak boleh di situ buang hajat, buang BAB dan BAK. Au mawaridil miyah, ataupun sumber air. Nah, kalian datang nih ada sumber air, mata air, kalian kencing di situ enggak boleh, ya. Haram. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'in thalatha. Nah, perhatikan dan tinggalkan 3 hal yang dilaknat, al-barrasil mawarid, ya. BAB di sumber air, wa qari'atut tariq. Nah, dan di jalan enggak boleh juga BAB, wa dhil, dan di tempat teduh, tempat berteduh enggak boleh juga kita BAB atau BAK di situ. Dari hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taqul la'inin. Qala wa man la'inan ya Rasulullah? La'inain, ittaqul la'inain. Qala wa man la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yadkhulu fi tariqin nas aw fi dhillihim. Enggak boleh, jauhi kalian dari 2 hal yang dilaknat. Para sahabat mengatakan, apa yang dilaknat Rasulullah? Apa itu hal itu? Yang pertama beliau menyebutkan alladzi yadkhulu fi tariqin nas aw fi dhillihim, yang BAB atau BAK di tempat lalu lalang manusia atau tempat berteduhnya manusia. Kama yahrumu alaihi qira'atul Quran, juga tidak boleh kita membaca Al-Quran di situ, ya, di tempat BAB dan BAK. Wa yahrumu alaihi istijmar bir rawth aw al-'azam aw bil ta'am al-muhtaram. Enggak boleh, dan diharamkan juga untuk istijmar. Istijmar apa? Memakai batu, ya, membersihkan kotoran pembuangan itu memakai batu. Nah, enggak boleh itu melakukan hal itu dengan kotoran binatang, ya, ataupun tulang, ya, ataupun dengan makanan yang dimuliakan. Hal ini tidak boleh digunakan untuk istijmar, ya. Istijmar itu adalah memakai batu ataupun benda lainnya, ya, benda semisalnya yang kesat, ya. Taib.
Kemudian wa yahrumu qada'u al-hajat baina kuburil muslimin. Nah, enggak boleh juga kalian kalau misalnya lagi kebelet itu buang hajat itu di pemakaman kaum muslimin, ya. Enggak boleh di situ, ya. Baik. Al-mas'alatul khamisah, al-akhir, ini yang terakhir. Al-mas'alatul khamisah ma yakrahu fi'luhu lil mutakhalli. Nah, yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat, ya. Dimakruhkan bagi orang yang buang hajat istiqbal muhibbur ruh bila ha'il, mahdar ruh bila ha'il. Nah, yang dimakruhkan, ya, untuk orang lagi buang hajat, dia menghadap arah angin. Tahu kan? Misalnya arah angin itu dari utara, kan kita tahu dari utara. Ataupun arah angin dari selatan, kita tahu. Nah, kalau kita sudah tahu arah angin dari sana, kita jangan menghadap ke sana, ya. Karena apa? Karena bisa nanti baunya itu menyebar ke semua ini, ya, orang-orang di sekitar ataupun orang yang jauh juga menyebar, gitu. Makanya, tapi kalau misalnya ada ha'il, ada ruangan seperti di ruangan kita di toilet gitu, ya, seperti keadaan kita, nggak apa-apa. Ini yang maksud dimakruhkan ini di tempat terbuka. Li'alla yartadil baul ilaih. Nah, nggak boleh juga kencing dari arah situ, karena bisa kena pakaian kita atau menyebar air kencingnya, najis kan gitu. Wa yakrahul kalam, nggak boleh juga lagi buang hajat itu ngobrol gitu, ya. Faqad marra rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarud alaihi. Nah, hadis dalilnya bahwasanya ada seorang yang lewat, ya, kemudian Rasulullah dalam kondisi lagi buang BAK. Kemudian orang itu salam, ya, orang itu memberikan salam, maka Rasulullah SAW tidak menjawab, tidak membalas salam tersebut. Doa yakrahunya bula fi syaqqin. Nah, dimakruhkan juga BAK itu ke dalam lubang tanah, ya, atau lubang apapun, nggak boleh, ya, kecuali lubang toilet. Yang khusus. Hadisnya Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing ke dalam lubang, ya. Kila Qatadah fama balal hajar. Nah, Qatadah menanyakan bagaimana kalau lubang batu gitu. Kalau innaha masakinal jin. Nah, lubang batu itu adalah tempat-tempat yang ditinggali oleh jin. Walanu la ya'man an yakuna fi hayawan fayu'dhi. Nah, karena nanti di lubang batu itu juga enggak aman, ya. Bisa jadi nanti ada hewan yang melukainya ataupun mencederainya. Au yakunu maskanan lil jin fayu'dhihim, atau ada tempat atau tempat tersebut tempat tinggal jin, maka dia perbuatan tersebut ataupun BAK kita bisa tidak membuat nyaman mereka. Wa yaqra inda khalqa bi syai'in fi dzikrullah illa li haja, lana nabi kana idza dakhala wa da khatimah. Nah, juga tidak boleh, ya, membawa masuk ke dalam toilet atau WC sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah atau zikir Allah, itu tidak boleh. Nah, dalilnya bahwa Rasulullah SAW kalau ingin masuk ke WC, beliau melepas cincinnya. Baik, amma indal hajat wa darurah fala ba's. Kalaupun ada hajat, ada kebutuhan ataupun keharusan, maka tidak. Kal hajat ila dukhul bil awraq an-naqdiyah allati fiha ismullah. Misalnya ada tulisan nih, misalnya uang yang bertulisan lafaz Allah. Nah, tapi di uang itu
itu tidak mengapa ya. Fa inna in taraka kharijan kana udatan lis-sariqa aw nisyan. Karena kalau hal tersebut ditinggalkan di luar nanti bisa diambil orang ya. Uang adalah lafaz Allah nih. Uang 100 juta ya. Kemudian dibungkus dengan amplop yang lafaz ada Allah bismillah gitu. Ya. Dia tinggalkan di luar. Ya, keluarnya hilang semua. Ya. Ini kalau kecuali keadaan darurat enggak mengapa. Tapi amal mushaf fa innahu yahrumu dukhul bihi sawan kana dhahiran aw khafiyan. Nah, tetapi kalau mushaf sendiri itu diharamkan untuk membawa masuk ke dalam toilet, ke dalam WC ya. Baik itu terlihat ataupun tersembunyi di dalam pakaian. Lana kalam Allah wa asyraful kalam. Karena itu merupakan firman Allah dan merupakan firman yang firman Allah itu merupakan perkataan yang paling mulia. Wadkhulul khala fihi naw'an minal ihanah. Dan memasukinya ke dalam toilet ataupun WC itu ada kehinaan ya. Kayaknya kita menghina kalamullah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hada man nastati' an naqula lakum. Jadi ada sampai di sini ya. Pembahasan kita sampai di sini. Untuk PTS juga ujiannya sampai di sini. Jadi dimurojaahkan semua sampai bab al-mas'alatul khamisah ma yukrahu fi'luhu lil mutakallim. Baik, fahimtum ayyuhal ikhwah? Baik. Semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cepat angkat wabah ini dan kita bisa belajar normal lagi tatap muka. Dan semoga Allah jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita, dan jaga kesehatan ulama-ulama Islam di dunia ini. Barakallahu fikum wa naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.